Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Siahaan, saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tugas saya yang 11 yaitu file operation. Jadi pada tugas tersebut kali ini saya akan melakukan operasi berkas yaitu terdapat dua fitur yang saling berrelasi. Perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Nah, untuk yang pertama itu tas satu yaitu loading initial data. Itu T1101. Nah, jadi pada tugas sebelumnya simulator membaca data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan simulator tidak memiliki inisial data kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini saya diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan meload inisial data ke dalam simulator. Dengan demikian simulator akan memiliki inisial data atau tidak kosong. Note yaitu oh, untuk tugas yang pertama itu sebagai break yang tadi saya kerjakan. Namun sebelum saya membahas codingan pada tugas pertama, saya akan membahas pada library-nya dulu yaitu dorm.h, repository.h, dan student.h. Untuk yang pertama yaitu dorm.h. Jadi pada dorm.h ini yang pertama dijelaskan yaitu uh, nah untuk bagian event dev dorm.h, define dorm.h. Nah itu untuk mencegah file dorm.h dimuat lebih dari sekali dalam proses kompilasi yang menyebabkan error duplikasi definisi. Nah, jadi include gender.h. Jadi file ini include header lain yaitu gender.h yang kemudian kemungkinan besar mendefinisikan enam gender T dan digunakan untuk menyatakan jenis kelamin yang diperbolehkan dalam asrama yaitu gender male dan gender female. Yaitu, terus selanjutnya yaitu ada struktur DOM T, ya, struct, struct DOM T, cara name 20 unsigned short capacity, 6 gender T gender unsigned short resident new. Nah, jadi strukturnya menyelesaikan sebuah asrama, yaitu di mana name 20 yaitu nama asrama masing-masing dari skala karakter plus satu null terminator. Nah, kemudian capacity yaitu untuk mendefinisikan kapasitas maksimal penghuni. Kemudian ada juga yang gender yaitu jenis kelamin yang diperbolehkan menggunakan enam gender T dari gender.h. Kemudian ada residence 6 yaitu jumlah penghuni saat ini. Kemudian ada juga yang struct DOM T, create DOM, character name, uncensored, capacity, enam gender T, gender. Void print DOM detail, struct DOM, DOM. Void destroy DOM, void destroy DOM, struct DOM T, DOM. Itu yang mana create DOM itu gunanya itu membuat objek DOM secara dinamis dan mengembalikan pointernya. Kemudian print DOM detail itu untuk menampilkan detail selama ke output. Serta destroy DOM yaitu gunanya untuk menghapus atau membebaskan memori dari objek DOM T yang dibuat. Jadi kesimpulannya file DOM H ini adalah header untuk pengelolaan data serang memuat definisi struktur data itu DOM T, kemudian fungsi-fungsi untuk membuat, mencetak, dan menghasilkan objek DOM. Tidak ada implementasi, hanya deklarasi. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk DOM.c. Nah, DOM.c ini adalah sebagai berikut. Hashtag include DOM.h, hashtag include studio.h, hashtag include studio.lib.h, hashtag include string.h. Nah, jadi gunanya itu yang pertama ya adalah untuk sebagai DOM.h itu yaitu header file buatan sendiri yang kemudian kemungkinan berisi file definisi struct DOM T, enam gender T, dan deklarasi fungsi-fungsi. Kemudian stdio.h untuk input-output seperti printf, kemudian stdio.lib untuk alokasi memori seperti malloc dan free. Kemudian ada string.h untuk manipulasi string seperti strcpy. Kemudian ada fungsi yaitu start DOM T, create DOM, name, ascensor, capacity, enam gender T, gender. Itu tujuannya itu untuk membuat dan menginisialisasi sumber objek DOM asrama. Langkah-langkahnya itu mengalokasikan memori untuk struct DOM T, kemudian menyalin nama DOM ke field name, kemudian mengatur kapasitas dan gender sesuai dengan parameter, kemudian menginisialisasi residence 6 jumlah penghuni ke 0. Kemudian return, yaitu pointer ke struct DOM T yang baru dibuat. Kemudian ada uh, kemudian ada void print DOM, void print DOM detail struct DOM T DOM. Itu tujuannya untuk menampilkan detail dari sebuah DOM ke layar, kemudian format outputnya itu nama, terus pembatas, kapasitas, pembatas gender, pembatas jumlah penghuni. Gender tampilkan sebagai male atau female tergantung pada enam gender T. Kemudian fungsi ada lagi void destroy DOM, stock DOM, T, DOM. Tujuannya untuk menghapus objek DOM dari memori atau menghindari memori leak. Nah, menggunakan free untuk membebaskan memori yang dialokasikan dalam dengan malloc. Nah, selanjutnya ada repository.h. Nah, jadi repository.h ini saya jelaskan satu persatu. Nah, kemudian if and def repository underscore h, hashtag define repository underscore h.
Nah, ini kan header guard. Tujuannya adalah untuk mencegah file repository.h dimuat lebih dari sekali saat proses kompilasi. Nah, sehingga menghindari error duplikasi definisi. Kemudian ada type def struct, corak karakter ID 10, karakter name 50, integer real, karakter gender 10, karakter status 20, mahasiswa. Struktur ini menyimpan informasi mahasiswa, yaitu ID, yaitu berupa ID mahasiswa, misalkan NIM. Kemudian name, yaitu berupa nama lengkap, year, yaitu tahun masuk atau kuliah, kemudian gender, yaitu jenis kelamin, status, yaitu status penempatan asrama, misalnya unsigned atau assigned, dan sebagainya. Kemudian ada type destruct type destruct karakter name asrama 50, integer kapasitas, karakter jenis kelamin, jenis underscore jenis kelamin, 10 asrama. Nah, gunanya itu untuk hmm, strukturnya menyimpan data tentang asrama, yaitu nama underscore asrama berupa nama asrama, kemudian kapasitas itu berupa jumlah maksimal yang kita punya asrama, kemudian jenis kelamin itu eh, jenis kelamin penghuni yang diperbolehkan. Kemudian ada juga integer load, students, constar, nama file, mahasiswa. Integer load, dorms, constar, nama file, asrama. Yaitu fungsi ini digunakan untuk membaca data dan asrama dari file dan menyimpannya ke dalam array struktur. Load student yaitu membaca data mahasiswa, load dorms untuk membaca data asrama. Parameter nama file itu adalah nama file sumber data. Parameter mahasiswa atau asrama adalah pointer ke array tempat data dimuat. Kemudian nilai kembalinya biasanya jumlah data yang berhasil dimuat. Kemudian ada juga void simpan data mahasiswa, constar nama file, mahasiswa, integer jumlah mahasiswa. Void simpan data asrama, constar char, nama file, asrama, integer jumlah asrama. Nah, fungsi ini untuk menyimpan data ke file. Nah, nama file itu nama file tujuan penyimpanan, kemudian mahasiswa atau asrama itu pointer carry data yang akan disimpan, kemudian jumlah mahasiswa atau jumlah asrama itu jumlah elemen dalam entry yang akan disimpan. Jadi kesimpulannya adalah repository data ini berfungsi sebagai yang terbuka yang mendefinisikan struktur data untuk mahasiswa dan asrama, dan fungsi untuk memuat dan menyimpan data diri ke file eksternal, serta memisahkan definisi dari implementasi agar program modular dan mudah dipelihara. Selanjutnya adalah repository.c. Nah, untuk bagian repository.c-nya adalah yang pertama itu hashtag include studio.h, hashtag include string.h, hashtag include stdlib.h, hashtag include repository H. Nah, itu adalah sebagai tujuh. Nah, mahasiswa, asrama, max asrama, integer jumlah mahasiswa 910, integer jumlah asrama 910. Itu untuk menetapkan batas maksimal data mahasiswa dan asrama sebanyak 100. Sebanyak 100. Kemudian mendefinisikan array global untuk menyimpan objek mahasiswa dan asrama. Kemudian ada dua variabel global menyimpan jumlah data yang berhasil dimuat. Nah, kemudian ada integer load students, constar, nama file mahasiswa. Nah, itu gunanya untuk ya. Nah, mulai dari integer load students, constar, nama file mahasiswa file, sampai dengan sampai dengan fclose file return jumlah mahasiswa. Yaitu gunanya untuk membaca data mahasiswa dari file teks, kemudian format baris file yaitu ID, garis pembatas, nama garis pembatas, angka pembatas gender. Kemudian data akan dimasukkan ke array mahasiswa, kemudian status mahasiswa di set default ke unassigned, kemudian mengembalikan jumlah mahasiswa yang berhasil dimuat. Kemudian ada juga yang ini integer load dons const char nama file asrama file sama dengan f open nama file r. Nah, mulai dari integer ini sampai dengan f close file return count. Nah, jadi di situ gunanya untuk membaca data asrama dari file text, yaitu format baris file nama underscore asrama, dan kapasitas pembatas jenis underscore kelamin. Kemudian menyimpan ke array asrama dan mengembalikan jumlah asrama yang berhasil dimuat. Nah, kemudian ada yaitu untuk menyimpan data.
Nah, itu void simpan data mahasiswa, const-char nama file mahasiswa, integer jumlah mahasiswa. Sampai dengan fclose file, sampai dengan ini, yang saya blok. Nah, itu gunanya untuk menyimpan data mahasiswa ke file teks dengan format ID, pembatas nama, pembatas angkatan, pembatas gender, pembatas status. Nah, digunakan saat ingin menyimpan hasil update atau penambahan data mahasiswa. Kemudian ada void simpan data asrama yang false char nama file asrama integer jumlah masa asrama. Mulai dari situ sampai ke close file. Nah, dia itu digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke file teks dengan format ID, pembatas nama, pembatas angkatan, pembatas gender, pembatas status. Digunakan saat ini menyimpan hasil update atau penambahan data mahasiswa. Nah, kemudian yaitu oh, untuk simpan data asrama ya. Simpan data asrama itu eh, menyimpan data asrama ke file teks dalam format nama, skor asrama, kapasitas, jenis kelamin, yaitu serupa dengan fungsi simpan mahasiswa. Nah, ini untuk menyimpan hasil perubahan pada data asrama. Kemudian ada void print all. Void print all from detail. For integer i sama dengan 0. Ini wujud dari jumlah asrama i plus plus print f persen s persen d persen s 0 per n asrama i dikali dengan nama asrama i kalikan kapasitas, asrama i dikalikan jenis kelamin. Nah, gunanya itu untuk menambah ya, gunanya itu untuk menampilkan seluruh kata asrama dalam format nama asrama kapasitas jenis kelamin 0. Angka 0 menunjukkan bahwa belum ada pengguna yang dimasukkan yaitu fitur penghitungan penghuni belum diimplementasikan. Kemudian ada void print all student detail. Nah, ini void print all student detail for integer i sama dengan 0 i dikali dari jumlah mahasiswa i plus plus print f persen s persen s persen d persen s persen s per n mahasiswa i kali dot mahasiswa i dot id mahasiswa i dot name mahasiswa i dot year mahasiswa i gender mahasiswa i status. Nah, gunanya itu untuk menampilkan semua data mahasiswa dalam format lengkap ID nama angkatan gender status. Nah, kemudian ada lagi yang selanjutnya itu ada student.h. Untuk student.h ini yang pertama ya yang student.h. Ada event def student underscore h, hashtag define student underscore h dan define. Ini disebut include guard, yaitu mencegah file header di include lebih dari sekali yang menyebabkan bisa duplikasi definisi. Nah, kemudian ada juga include file lain yaitu gender h dan dom2h, yaitu gunanya untuk menyertakan definisi inline gender t dari gender.h dan struktur dom underscore t dari dom.h. Ini menunjukkan bahwa struktur student bergantung pada jenis kelamin dan informasi mahasiswa. Kemudian ada struct student T, character ID 12, character name 4, character year 5, inner gender T, gender, struct dom T, dom. Itu gunanya untuk ID, name atau identitas mahasiswa, max 11 karakter, plus terminator. Nama, name yaitu untuk nama mahasiswa, jangan untuk tahun angkatan, gender untuk jenis kelamin, dom untuk pointer ke suku dom T. Kemudian ada fungsi-fungsi prototype. Yang pertama itu untuk create student yaitu uh, start student T, create student, karakter ID, karakter name, karakter year, enam gender T, gender yaitu untuk membuat objek student T secara dinamis dan mengisi nilainya. Kemudian ada void destroy student, struct student T, struct student T, atau student itu menghapus objek mahasiswa yang telah dibuat membebaskan memori. Kemudian ada void print student, struct student T, student, void print student details, struct student T, student. Itu untuk menampilkan informasi dasar dan detail mahasiswa. Assign, kemudian ada void assign student to dorm. Yaitu struct student T, student, struct dorm T, dorm. Kemudian struct student T, students, unsigned short student count. Untuk menugaskan mahasiswa ke suatu asrama mungkin dengan validasi seperti gender sesuai atau kapasitas asrama. Kemudian ada void move student to another room, yaitu struct student T, student dorm, new dorm. Itu untuk memindahkan mahasiswa dari asrama lama ke asrama baru secara langsung. Kemudian ada find student by ID, yaitu struct student T find student by ID, struct student T students integer count const ID, yaitu untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID. Kemudian ada void move students, struct student T student rom T rom void
assign function struct studente struct donti struct studente unsigned short struct studente students unsigned short student count yaitu fungsi fleksibel untuk memindahkan mahasiswa dengan menggunakan fungsi assign func sebagai parameter. Kemudian memungkinkan penggunaan strategi penugasan yang berbeda. Jadi secara keseluruhan file ini merupakan terbuka untuk pengelolaan data mahasiswa dan hubungannya dengan asrama. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang student.c. Ya, student.c adalah library yang terakhir. Oke. Jadi untuk yang pertama yaitu nah, yang pertama itu adalah start student take student character ID, character name, character dia, character inam, gender T, gender. Itu untuk membuat objek mahasiswa student T baru di heap, kemudian mengisi atribut ID, name, year, dan gender dari parameter, kemudian mengatur DOM menjadi null. Nah, kemudian returnnya adalah pointer ke objek mahasiswa. Kemudian ada void store student, yaitu yang ini. Void store student, student T, student membebaskan memori. Kemudian untuk membebaskan memori dari objek student T yang dialokasikan dengan malloc. Kemudian ada yang ini, void print student, student T, void print student, student T, student, itu untuk mencetak data mahasiswa dalam format ID, name, year, gender. Itu gender ditampilkan dalam bentuk string, yaitu berupa male atau female. Kemudian ada void print student detail, itu ini. Nah, yang ini. Itu menampilkan informasi lengkap termasuk nama asrama atau unassigned jika belum ditugaskan. Formatnya itu ID, name, year, gender, name. Kemudian ada yang ini. Gunanya untuk ya, gunanya untuk melakukan pencarian mahasiswa berdasarkan ID dari RT ke pointer student serta returnnya itu pointer ke mahasiswa yang cocok atau nol jika tidak ditemukan. Kemudian ada juga void assign student, yaitu yang ini. Void assign student to dorm, start student T, student, start dorm T, dorm student T. Ya, sampai habis itu gunanya itu menambahkan mahasiswa ke asrama tertentu jika kapasitas belum penuh. Kemudian gender mahasiswa cocok dengan asrama. Serta menghitung jumlah penghuni saat ini dari daftar student. Kemudian ada ini. Oh, ini yang tadi ya. Ini. Kemudian ada void move student to another dorm. Itu gunanya untuk mengurangi penghuni dari asrama lama serta mengganti asrama mahasiswa ke asrama yang baru dan menambah jumlah penghuni. Kemudian ada eh, void move student sampai habis. Nah, gunanya untuk memindahkan mahasiswa dari asrama lama lalu menugaskan ke asrama baru dengan menggunakan fungsi assign function. Dia itu fleksibel karena menggunakan pointer ke fungsi assign function untuk memproses penempatan. Nah, setelah itu kita bahas langsung tugas satu saya, itu yang ini. Itu sebuah code yang singkat. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu tugas yang pertama. Ya. Hashtag include studio.h, hashtag include string.h, hashtag include dot libs.h, dot libs.h, dot libs repository.h. Yaitu gunanya header studio.h dan string.h adalah library standard C. Kemudian tiga file header local yaitu dom.h, student.h, repository.h. Kemungkinan yang berisi definisi struct dan fungsi untuk data mahasiswa, data asrama dan fungsi load student dan load DOMs. Nah, mahasiswa 100, asrama 100. Gunanya untuk menyediakan array untuk menyimpan hingga 100 data mahasiswa dan 100 data asrama. Itu selanjutnya adalah integer student count sama dengan student load. Ya, dot slash storage slash students repository dot txt mahasiswa. Integer dom count sama dengan load dom sama dengan ya dot libs dot slash storage dot slash dom repository dot txt asrama. Kemudian untuk gunanya untuk mengisi array mahasiswa dan asrama dari file eksternal
untuk menyimpan jumlah item yang dibuat dalam student count dan DOM count. Kemudian ada karakter comment 100 while 1. Scan F persen S comment, if strcom comment garis penghubung 3 kali sama dengan 0, kemudian break. Hanya program akan terus menerima perintah, program akan terus menerima perintah sampai pengguna garis penghubung 3 kali gunanya untuk keluar. Kemudian ada if strcom comment don't print all details sama dengan 0. For integer i sama dengan 0, ini persen dari DOM count i plus plus print f persen s persen d persen s 0 per n. Asrama asramai dot nama asrama asramai dot kapasitas asramai dot jenis kelamin, yaitu untuk mencetak semua detail dalam nama asrama dalam format nama asrama, kemudian garis pembatas kapasitas garis pembatas jenis kelamin garis pembatas 0. Angka 0 sepertinya placeholder untuk jumlah mahasiswa yang tinggal di asrama namun belum dihitung. Kemudian else if strcom comment student print all details sama dengan 0 for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari student count i plus plus sampai dengan mahasiswa dot status, gunanya untuk mencetak semua data mahasiswa dalam format ID garis pembatas name garis pembatas year garis pembatas gender garis pembatas status. Kemudian ada data 0 untuk mengakhiri program dengan nilai kembalian 0. Berarti sukses. Nah, untuk eh, sekarang kita runkan, yaitu kita runnya menggunakan makefile yang telah dikasih kepada kita, yaitu yang ini. Eh, itu kontrol sabar. Sepertinya screen saya sedang error. Hmm. Oke, kontrol L copy, kemudian kita compile. Sebentar ya. Kita nge-compile-nya menggunakan makefile yang diberikan oleh dosen, yaitu tinggal copy saja, Ctrl C, kemudian masukkan ke terminal, Ctrl V, kemudian enter, kemudian kita panggil Ctrl C, kemudian eh, bentar, kemudian kita panggil. Nah, kita masukkan inputnya sesuai dengan yang diberikan di readme tadi, yaitu yang ini. Kemudian Ctrl V. Oke. Maka dia hasilnya sesuai dengan outputnya sesuai dengan yang diberikan. Itu sebagai berikut. Kemudian sekarang kita masuk ke task 2, yaitu task 2 yaitu storing data. Setelah simulator berakhir eksekusinya dan data di dalamnya turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di main memory di mana simulator berada. Kemudian tugas saya adalah menyimpan kembali seluruh data asrama DOM dan data mahasiswa student ke dalam berkas yang relevan. Perlu diingat bahwa tugas ini didasarkan pada task 1. Ya. Kemudian itu untuk buatnya adalah sebagai berikut. Oke. Mari kita jelaskan satu per satu. Untuk yang pertama yaitu ada hashtag include std.h sampai dengan hashtag include.libs/libs/repository.h. Ya sama seperti yang tadi, yaitu header file ini mengimpor std.h dan string.h untuk fungsi standar input output dan manipulasi string. Kemudian ada tiga header khusus, yaitu .h, student.h, repository.h yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada integer main, integer argue, karakter argue. Itu ini adalah titik awal dari program. Kemudian ada deklarasi variabel yaitu berupa mahasiswa-mahasiswa 100, asrama 100, yaitu untuk membuat array untuk menyimpan maksimal 100 data mahasiswa dan asrama.
Kemudian ada integer student count sama dengan load student dot slash storage slash students repository dot txt mahasiswa. Integer dorm count sama dengan load dorms dot slash storage slash dorm repository dot txt. Sama, yaitu gunanya untuk memanggil fungsi untuk membaca data dari file dan menyimpannya ke array. Fungsi ini juga mengembalikan jumlah data yang berhasil dimuat. Kemudian ada karakter comment 100 sampai while 1, scanf persen s comment if strcom comment 3 kali sama dengan 0, kemudian break. Artinya untuk melakukan loop untuk terus melempar data perintah dari pengguna sampai input adalah garis pengumum sebanyak 3 kali. Kemudian ada if strcom comment dom print ya, ya, ya. Sampai pada oke, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari rom count, i plus plus, print f persen d persen s, 0 per n, asrama dot nama sampai dengan asrama dot jenis kelamin digunakan untuk menampilkan semua detail asrama. Kemudian nilai 0 kemungkinan placeholder untuk jumlah penghuni dan belum diimplementasikan. Nah, lagi for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari student count, i plus plus print f persen s persen d persen s per n. Mahasiswa.id sampai dengan eh, mahasiswa eh, status digunakan untuk menampilkan seluruh data lengkap mahasiswa termasuk status kemungkinan menunjuk apakah sudah tinggal di asrama atau belum. Kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari student count, i plus plus print f persen s persen d persen s, mahasiswa.id sampai dengan ya mahasiswa.id gender itu menampilkan data mahasiswa tanpa status. Kemudian ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari dorm count, f persen d persen s per n asrama.i, asrama.nama asrama, sampai dengan asrama.jenis kelamin gunanya untuk menampilkan data asrama tanpa jumlah penghuni. Kemudian ada untuk menyimpan data yaitu simpan data mahasiswa dot slash storage slash students repository dot txt gunanya untuk mahasiswa student count simpan data asrama dot slash storage dot slash dom repository dot txt gunanya untuk asrama dorm count gunanya untuk setelah loop selesai program akan keluar dan data mahasiswa dan asrama disimpan kembali ke file. Kemudian return roll artinya kode kode telah selesai. Jadi kesimpulan fungsi ini untuk program ini memuat data mahasiswa dan asrama dari file, kemudian memproses perintah dari pengguna melalui scanf, kemudian menampilkan data sesuai perintah serta menyimpan perubahan kembali ke file saat keluar. Nah, mari kita compile itu menggunakan makefile yang diberikan. Oke, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian kita menggunakan PowerShell, kemudian kita copy aja, tinggal copy aja. Kemudian masukkan eh, input sesuai dengan yang diberikan pada rekening tadi. Itu yang ini. Oke, oke. Ini sudah selesai. Dan ada juga diberikan makefile tambahan, yaitu membuka repositorinya, yaitu .slash storage repository txt. Kemudian saja. Oke, oke. Dia sudah keluar yang pertama. Kemudian ada lagi untuk yang kedua, yaitu yang dorm. Oke. Dan juga sudah berhasil dan sesuai dengan soal yang diberikan pada saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait tugas yang ke-11 ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Kurniawan Syaan, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.